warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ya di pembelajaran daring dalam jaringan. Mari kita mulai ya untuk pembelajaran semester 1 ini, yaitu dimulai dari bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar. Supaya mempercepat ya, Bapak sudah membuatkan rangkuman materinya, yaitu untuk bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Bilangan, kalian sudah tahu kan bilangannya tuh. Bilangan itu ada 1 ya, 2, 3 dan seterusnya, itu bilangan. Yang berpangkat berarti bilangannya memiliki pangkat. Seperti ini kan. Ini bilangan. Misalkan 2. Pangkatnya berapa? Misalkan 2. Nah, ini pangkat. Ini pangkat. Ya, ini bilangan. Ini juga bilangan ya, sama, tapi ini jadi pangkatnya. Ini juga bilangan pangkat. Kemudian kita lanjut. Dan bentuk akar. Nah, di sini bahwa bilangan berpangkat itu kenapa disandingkan dengan bentuk akar? Karena kalau pangkat ini 2 pangkat 2. Ini sama dengan ya. Berapa 2 pangkat 2 itu? 4 kan ya. Dalam artian akar 4 itu sama dengan 2 akar 2. Ini maksudnya. Jadi kalau misalkan 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Bisa sama dengan, ya benar ya, akar dari 9. Kalau misalkan ini ya, 3 pangkat 2 itu sama dengan, sekarang kalau 5 pangkat 2 ini berapa? Coba ya, ini 5 sama dengan 5 pangkat 2 itu akar dari 25, begitu ya, akar dari 25. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke poin pertama, yaitu bilangan bulat berpangkat dan perkali sama dengan perkalian yang berulang ya. Ini bilangan bulat berpangkat sama dengan perkalian yang berulang. Yang pertama, bilangan bulat berpangkat, bilangan bulat positif. Nah, ini untuk bilangan bulat berpangkat kita ada 2 bahasan, yaitu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif. Apa maksudnya? Itu bilangan bulat pangkatnya bilangan bulat positif. Kita awal dengan bilangan bulat dulu. Tahu kan kalian bilangan bulat? Kalau kita punya garis bilangan ini ya, ini ada 0. Ini kalau ini garis bilangannya ya. Kalau ke kiri itu min 2, min 3, min 4. Kalau ini 0 ya tengah-tengahnya. Kalau ke kanan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Ini yang maksud dengan bilangan bulat itu ya. Bilangan kalau sini asli positif, ini juga negatifnya, asli negatifnya ditambah 0 ya, itu tambah 0. Itu bilangan bulat. Di sini dinyatakan ya bahwa bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Kan kita tahu bilangan bulat itu antara 0 positif ke atas ya, dan 0 negatif ke bawah. Pangkatnya juga harus bilangan bulat. Nah, kita mulai ya. Seperti tadi kan ada 2 ya, bilangan negatif juga, nanti kita satu-satu. Pangkatnya yang positif dulu. Nah, yang poin pertama, bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif jika A bilangan bulat bukan 0 dan N bilangan bulat positif. Ya, jadi syaratnya A-nya tidak 0 dan N-nya atau pangkatnya itu tidak negatif, harus positif. Kita perhatikan, maka A pangkat N, si A ini berulang sebanyak N kali. A kali A kali A kali A sampai bla 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 ya, kali A sebanyak N faktor ya, N kali maksudnya ya, banyaknya. Nah, di sini contohnya nih, misalkan si A nya ganti angka negatif 2 ya, negatif 2, kemudian pangkatnya 3, maka negatif 2 ini berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya itu 3, yaitu 3 kali. Negatif 2, negatif 2, negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian contoh keduanya,
negatif 2 pangkat 4. Berarti ya tentu ya, si negatif 2 ini berulang sebanyak, ya benar, 4 kali. Kita hitung hasilnya 16, ini negatif 8. Jadi dengan demikian bahwa pangkat itu merupakan perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya ya, sebanyak pangkatnya. Nah, di sini juga Bapak akan sampaikan ya, kenapa Bapak mengambil bilangan utamanya negatif, ini negatif, kemudian pangkatnya di sini yang kita garis bawahi ya. Ini pangkat bilangan apa? Ganjil genap. Ini ganjil ya, benar ganjil. Ini ganjil. Ya, ganjil ya, bukan ganjen. Ini ganjil, ini genap. Nah, yang ditekankan di sini, perhatikan ya, ketika bilangan utamanya negatif, pangkatnya ganjil ya, maka hasilnya pasti negatif. Tadinya negatif jadi tetap negatif karena ganjil. Kemudian kalau misalkan bilang utamanya negatif tapi pangkatnya genap nih, bagaimana? Ya, kita tidak usah menghitung negatifnya ya. Kita cukup menghitung bilangannya, yaitu berapa? 16 ya. Nggak usah pakai negatif 16 karena ini pangkatnya genap, bukan bilangan ganjil. Begitu ya. Itu. Kemudian kita lanjut. Bilangan yang kedua ya. Bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, sesuai tadi ya. Karena ada dua, bilangan bulat berpangkat positif, bilangan bulat berpangkat negatif. Kita yang keduanya, bilangan bulat berpangkat negatif. Ya, misalnya gini. A pangkat min n. Ini bisa kita tulis jadi ya, maaf ini tunjuk ya, 1 per A pangkat n ya, jadi di bawah tetapi pangkatnya jadi positif. Contoh ini ya. Nah, contohnya gini nih, ada contoh 2 pangkat negatif 3 ya. 2 pangkat negatif 3. Ini bisa ditulis 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya perhatikan, tadi negatif jadi positif ya. Maka ini bisa diuraikan sama dengan 1 per, kan tadi kalau pangkat itu perkalian berulang ya. Berarti ini 2 kali 2 kali 2. Berapa hitung? Cara ngitungnya bagaimana? Kayak gini aja. 2 kali 2 berapa? Ya 4, benar. 4 kali 2 berapa? 8, berarti 1 per 8. Nah, yang ketiga yaitu bilangan bulat berpangkat 0 ya. Ini juga karena 0 itu termasuk bilangan bulat. Misalnya A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nanti lebih jelasnya setelah kita mempelajari sifat-sifatnya. Kita pelajari dulu sifat-sifatnya. Oke, kita balik. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhatikan ya. Ini A pangkat M dikali A pangkat N. Itu artinya A pangkatnya jumlahkan, M ditambah N. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini yang mudah saja ya pangkatnya. Ini artinya 2 pangkatnya jumlahkan, 3 tambah 2 berapa? Pangkat 5. Artinya kalau kita mau tahu cara hasilnya, yaitu maka 2-nya kan diulang sebanyak 5 kali, benar ya. Cara ngalikannya gimana? Coba perhatikan. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Betul kan? Ya. Itu. Jadi dicicil ya. Ya, dicicil sedikit-sedikit, jangan langsung ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Atau biasa kita tulis ya, biasanya kita menemukan seperti ini. A pangkat M per A pangkat N. Ini sama ya, antara bagi dengan per ya. Ini artinya berarti A pangkatnya dikurangi, kalau bagi dikurang, M dikurangi N. Begitu ya. Ingat ya, kalau bagi pangkatnya dikurangi. Asalkan nih perhatikan,
asalkan bilangan utamanya sama. Ini A ya. A itu simbol saja, artinya sama saja ya. Artinya kita berarti mengurangi pangkat. Contoh nih dengan bilangan. Tadi kan harus ketentuannya harus sama. A. Ini juga kita misalkan 2. Maka ini juga harus 2 ya, jangan yang lain bilangannya. Pangkat boleh beda. Misalkan nih di sini ya. 3 dan 2, maka ditulis bisa 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Artinya bisa 3 dikurangi 2 ya, 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 berapa? 1. 2 pangkat 1 berapa? Ini berulang satu kali, tidak berulang artinya ya. Jadi 2. Begitu ya. Ya biasa kalau contoh mudah. Supaya paham ya, bukan artinya nanti soal dipersulit, enggak. Kalau contoh langsung sulit, nanti kalian kesulitan ya, sudah sulit, sangat sulit. Kemudian untuk nah ini bawa balik. Sekarang bagaimana kalau misalkan yang kecilnya di bawah pangkatnya, di pertama maksudnya. Pertama kecil, ini 2, ini 5. Bilang utamanya tetap masih sama 2. Ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dibagi atau per 2 pangkat 5. Sama saja ya, mau lebih besar yang di depan atau yang di depan itu kecil, dikurangi tetap walaupun nanti hasilnya negatif. Berarti 2 dikurangi 5 berapa? Jadi 2 pangkat negatif 3 negatif. Kenapa negatif? Karena kurang kan ya. Nah ini penulisannya ya, ini penulisannya berarti kalau kurang di 1 per kan ya, 1 per 2 pangkat 3. Jadi kalau ke bawah jadi positif. Pangkat di atas negatif, dikebawahkan jadi positif. Tapi pakai 1 per ya 2 pangkat 3. Begitu, ada paham? Sudah ada gambaran nih ya. Nanti untuk menjelaskan nanti untuk pangkat 0. Ini. Kita lanjut supaya mempersingkat videonya ya. Jangan terlalu berat dan tidak menyedot kuota. Oke ya. 3. Sifat yang ketiga, ini A pangkat M, ini dalam kurung ya, di pangkatan juga N, artinya A pangkat bisa dikalikan pangkatnya M kali N. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2, maaf 2 pangkat 3 ini dalam kurung kemudian pangkat kali 2, maka artinya 2 pangkat 3 kali 2. Nih cara hasilnya ya, tadi ngitungnya gampang kan ya, tinggal 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 16, 8 tuh ya. 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Nah begitu ya. Kemudian yang keempat, A kali B pangkat M ya. A pangkat M kali B pangkat M ya, bisa masing-masing memiliki pangkat ini M ya. Kita dengan contoh 2 kali 3 artinya 2 juga pangkat 2, 3 juga pangkat 2. Ini uraiannya seperti ini hasilnya ya. Nah silakan dicoba lagi. Kemudian yang kelima, A dibagi B pangkat M, maka masing-masing yang di dalam kurung ini memiliki pangkat M. A juga pangkat M, B juga pangkat M. Contoh ya, 2 per 3 dalam kurung ini, kemudian di luar kurungnya pangkat 2, maka artinya 2 juga pangkat 2, 3 juga pangkat 2. Ini hasilnya jadi 2 kali 2, 3 kali 3. Nah hitung sendiri ya, dicek lagi. Nah sekarang setelah kita memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, kita tentunya paham ya kenapa pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Ini artinya ada keterangannya yang tidak ditulis sebelumnya, yaitu contohnya bisa saja A ini pangkat 2 kemudian dibagi A juga pangkat 2, artinya 2 dikurangi 2 berapa? 0 kan? Yaitu sehingga A pangkat 0 itu 1. Ini kok coba kita bagi 2A pangkat 2 dibagi atau per A pangkat 2 sama dengan A kali 2 per A kali A ya, A kali A per A kali A. A dibagi A berapa? 1 kan? Ini 1. Ini 1 ya. Kemudian A bagi A 1. 1 kali 1 berapa? 1 kan? Jadi artinya mau bilangan atau misalkan alfabet dari A sampai Z, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu ya. Ini contohnya 2 pangkat 3 per 2. Misalkan Bapak pertanyaan,
berapa nih? 1999 pangkat 0 berapa coba? Ya, pangkat 0, maaf. Iya benar. Pangkat 0. Berapa hasilnya yaitu 1. Coba kalian nanti jawab ya. A B A B C pangkat 0 berapa ya? Nanti tulis ya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Demikian ya penjelasannya. Kemudian ada tugas juga. Aku berikan tugas ini. Nanti Bapak kirim filenya. Ini ya. Itu aja supaya mempersingkatnya. Ini juga sudah 16 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.